Bojong ini saya tidak bisa mengurai atau menghayati, tapi saya ambil emas-emasnya, permata-permatanya untuk dijadikan ilmu bersama. Jadi misalnya arsip, ya. Saya juga baru mendengar gitu. Saya mau bikin apa sekarang di arsip ya, ternyata terus dahsyat ya. Ini saya ambil permata-permatanya. Yang pertama, kalau kita bersyahadat itu sebenarnya memangnya Allah sama Rasulullah itu butuh diakui, ataukah kita yang butuh mengakui beliau itu? Kita butuh mengakui. Kalau tidak, kita tidak leha dari seluruh sistem saham dan perusahaan alam semesta. Kita tidak leha kalau kita tidak mengakui Allah dan Rasulullah. Administrasinya setelah Rasulullah ada itu kan harus syahadatain. Sebelum itu syahadat. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu tidak syahadatain, tapi syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Anda juga tolong menggok didik, bayangkan pekewuhnya Rasulullah ketika mengajarkan syahadatain. Ngerti maksudnya? Aku Aimun, terus aku muruk ikon, kon aku ono Allah sama aku ono aku ono aku kayak nggak saya iya kan kon berarti kon pekiwo kok kalau kanjeng Nabi yang itu gampang lah. Nabi Dewi itu ya, Nabi sendiri itu juga pekiwo, nggak enak dia menawarkan dirinya untuk diakui, tapi kan itu bukan dia yang mau, tapi Allah yang memerintahkan. Jadi hal seperti itu tolong dilihat dari berbagai segi. Misalnya ada yang mengatakan Rasulullah sendiri tidak pernah menganjurkan untuk selawat, gitu ya. Justru yang menganjurkan adalah Allah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Jadi Allah bukan hanya menganjurkan, tapi Allah merintis, memulainya dulu, mempeloporinya dulu, bersolawat kepada Nabi, sehingga kita juga disuruh bersolawat kepada Nabi. Nabi sing merintahno kan juga gak enak sih, rek solawatan ya, solawat orang aku ya gak enak sih. Jadi Anda tahu ya betapa susahnya Nabi menjadi Nabi, karena dia harus seperti seolah-olah dia menonjol-nonjolkan dirinya. Kalau sekarang di Indonesia tiba-tiba ada orang seperti itu kan Anda pasti hina dia, pasti Anda bully dia, pasti Anda rasani, oh ibu nggak diselawati atau itu kan gitu. Ya tolong situasi-situasi begini Anda ambil jarak untuk memahami. Terus yang dari masa belum tadi, yang awal tadi, An-Nabi Al-Ummi, tak bukan melawan dia. Anda tahu anak-anak kota sekarang itu kan punya outbound, ngerti? Cekero wedhus, mbok bulan pisan dijak nang desa ya. Karena kalau orang Amerika itu ngerti gajah itu di buku, ngerti kambing itu di buku. Kalau anak-anak kota, gitu. Jadi dia nggak tahu ambune wedhus itu apa kan. Jadi dia mengenal kambing misalnya atau ayam itu dari informasi buku, ada gambarnya. Sebelum ada gambarnya, informasi itu hanya datang melalui kata. Ya. Ada yang namanya kambing, wis awakmu bayangno kambing. Yang hadir pada Anda bukan kambingnya, tapi informasi tentang kambing. Iki aku ngiring awakmu nang An-Nabi Al-Ummi. Jadi kebanyakan manusia itu memahami sesuatu melalui kata. Betul nggak? Misalnya saya ngomong neoliberal, jadi ya saya kata-kata itu. Obama, wis tahu lho lah. Lah ya mek kerumu-kerumu ana Obama lah. Nah, An-Nabi Al-Ummi itu sebenarnya menunjukkan kepada kita semua bahwa Rasulullah itu mengenali sesuatu secara sangat orisinal tanpa melalui huruf. Ngerti? Gini, nek wong gak tahu ketemu wedhus, gak tahu mangan gulai, terus dikandani, wah baunya perengus, bisa nggak dia menghayati perengus itu ya apa? Dia hanya
Rasulullah itu disebut Nabi Umi aja diremehkan dari buta huruf. Memang dia dibutakan dari huruf-huruf supaya dia ngandani awakmu itu asli nih, otentik, betul kan? Pengetahuan kita selama ini, terutama anak sekolah, anak kuliah, sama sekali tidak otentik. Maka tidak bisa berlaku setelah jadi sarjana. Itu, ngomong rakyat, gak tahu nang warung. Betul kan? Rakyat gak tahu nang warung, gak tahu bodoh, gak tahu copot kaos, ya toh? Gak tahu numpak ojek, gak tahu omong-omongan dodok dari pulang bocah. Yang saya pertahankan dalam hidup saya sejak dulu kan itu. Mulanya aku mau berpakaian. Aku ini ada cerita itu kalau Mas Kamil, salah seorang tokoh maya awalnya. Jadi saya ingin jangan nih, kan bisa main dijengi kan apa itu? Kan ditakwa, kan dikukur. Mas Kamil itu biyen wong Gresik, kuliah sekolah ditambah beras terus kuliah di Mesir, lalu di Jerman ketemu aku. Jadi kira-kira 10 tahun, 12 tahun mulai ini kaget. Jadi zaman dia, zaman aku cilik, jadi kiai itu gak ada pakaiannya. Ya pakaiannya pada karo dewa. Nek saiki gak kiai sing penting berpakaian kiai. Jadi kamu ditipu oleh huruf, betul kan? Ada huruf, ada warna, ada simbol. Pokoknya itu simbol semua, huruf itu simbol. Jadi nggak bisa gini yang namanya Anabiyah Umi ya, saya belum. Jadi jari kami, nek kiai itu karena urusannya kalau martabat lu dikur timbangan santri ini tak mati gak ono. Pak Yai itu ya, nek awan akhir nek penggawean itu ngarit ya ngarit, nang sawah ya nang sawah. Ya kalungan sarung kayak mereka ya katokan komprong mereka. Jadi nggak ada beda performan antara kiai dan umat. Itu zaman dia. Begitu Hamim datang ke Indonesia dari Jerman tahun 85-86, aku kali orang tahun Jerman. Hamim kaget loh. Kok saya kiai-kiai pakaiannya lutruk? Karena dulu baju yang disebut baju koko, baju takwa itu pakaiannya lutruk. Jadi lutruk itu dagelan. Maksudnya gak oleh nganggo kerah barat, kerah ini barat kan orang ini nih. Nah, nganggo ini ditutup, terus ini mendawa, terus tangannya ini gitu. Aman-aman, mangan tempe. Dan itu lutruk. Nah iya. Nah kok orang sekarang itu begitu bodohnya menyimpulkan seseorang itu ustadz atau kiai hanya dari berpakaiannya. Benar kan? Wes, enggak ya, kehabisan dikadari. Maka saya dari dulu melakukan perlawanan terhadap itu. Nah, aku nggak ingin lagi saya gigi. Ini kemesraan saya sama Anda. Supaya kita punya disiplin, punya simbol bersama. Tapi tidak berarti ingin lagi aku terus jadi kiai. Gitu loh. Jadi, ngerti ya, memahami sesuatu secara original. Jadi gini loh. Ini terus kali sembahyang. Aku kalau nik, ojo sembahyang aku kan, aku susah itu. Kalau sembahyang kamu Gusti Allah, setiap Anda melakukan sesuatu harus keputusan otentik Anda pribadi. Kon kati maling, kon kati sembahyang, kati selawatan, kati golek nafkah gaya anakmu, itu keputusan pribadi. Bahwa keputusan itu lahir dari ajaran Allah, dari omongan guru, omongan kiai, tidak masalah. Tapi begitu memutuskan itu keputusanmu pribadi, maka kamu jangan mengikuti saya. Maka saya tidak cari pengikut. Ya apa sih? Wong gaweane ulama itu ngejak wong melok Kanjeng Nabi kok malah dadi pengikut dia. Ya apa saya? Lah, ngoten sih Mas. Kiai itu tugasnya, ulama itu tugasnya menjaring sebanyak mungkin orang untuk ittiba Rasul. Lah kok kiai cari umat? Nek kadang anake keluar dari thariqah itu diancam pun gak oleh berkah loh kok. Nah, orang kalah sama diri, orang kalah sama kepentingan-kepentingan yang sangat biji.
eksistensi, popularitas, terkena diudeni wong bareng itu terikat dia. Mas gak diudeni wong gak apa sih? Gak dihormati wong gak apa sih? Nek orang orisinal tenang aja. Kodok ya kodok titik. Gak usah cemburu, kok cilik aku gak koyok babi. Kan gitu. Nah semua kodok ingin jadi sapi, kan gitu. Itu kita mengalami kemunduran luar biasa. Jadi ini intinya adalah di padang bulan ini, di Ma'iyah ini, kalau bisa Anda itu mengenali sesuatu dan mengambil keputusan atas dasar pengenalan itu pada proses yang orisinal dirimu sendiri. Anda baca semua tulisan saya, entah berapa ribu atau berapa puluh buku, pernahkah saya mengutip? Pernahkah saya mensitir pendapat siapapun kecuali Allah dan Rasulullah? Aku gak tahu mau coba buku. Semua buku itu tentang masa silam. Saya berjalan ke masa depan. Oh, tak buku tentang masa depan. Buku itu ditulis tentang wingi, ya kan? Nulis sesuai bisa lebih wingi nane. Ya kan? Lalu apa lah aku repot-repot melakukan buri, wong aku iki mlakukan ngarep kok. Dadi nek kate nulis buku ya ketok kabeh. Ketok kabeh, gak perlu kok doleki. Gak perlu wah mencari inspirasi ke pantai. Mulai itu anu. Inspirasi kok dicari. Nah, tolong ingat teori-teori kita di zaman awal-awal padang bulan. Inspirasi itu bahasa Indonesianya ilham. Ilham itu dari bahasa Arab. Orang yang mendapat ilham dari Allah namanya mulham. Ilham itu ono ilham, ono fadilah, maunah, karomah, wahyu. Itu bukan berarti Allah ngasih secara beda. Nek nabi dikai akeh, nek wali dikai rotok titik, nek wong biasa dikai ilham. Enggak gitu. Teorinya itu adalah Anda ini meningkatkan softwaremu atau tidak. Lah OS-mu biyen ku dosa ya. Diwola wali dan lagi apa kok ono extension doc gak iso TXT gak iso WS karo sirai to. Iki saiki wis tutuk apa saiki ono. Wis tutuk apa wis Corel Draw kan di Photoshop itu wis ewan misalnya apa namanya. Sekarang sudah Apple sudah Yosemite. Sudah 10-10 gitu kan. Windows bingung nih 81 mau 9 mau 10 masih bingung gitu. Jadi Anda itu unggah no software itu cek kompatibilitasmu terhadap hidayah Allah meningkat. Nek gambaran ini lah kau itu biar bodoh batok tapi kau menurut ya oleh sak batok. Nek kau meningkat sak ember oleh sak ember. Mergo Gusti Allah ngekeki iki gak mikir-mikir. La nuhasibu ya nulis. Ini kata itu terus masyarakat terowongan jadi kayak mobil. Jadi Allah itu enggak rahmat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya masih kon nyolong mari ngutus tuku gulai kambing tetap enak gulai kambing gak kok terus enak ya ini colongan ya tetap enak korupsi terus nang joli ya enak itu namanya rahmat kalau barokah ada hitungan dosa dan tidak dosa kalau rahmat itu siapa jadi kasih betul. Nah untuk mendapatkan rahmat lebih saya masih terlibat ya, jadi ini semua mudah-mudahan menjadi terminologi Anda ya. Lebih adalah apa-apa itu bisa gambar. Oh gini gitu ya. Maka ketika Anda menemukan persoalan, Anda mudah untuk mengelaborasi dan menemukan solusinya. Gitu loh. Itu gunanya pengajian kita gitu. Saya tidak memberi ilmu kognitif, tetapi pokoknya kalau kunci dalam hidup nek kon ndolek kunci, aja ndolek lemari. Kabeh wong dikai lemari.
Kon bayar sekolah dikai lemari ya kan. Tapi kon kayak sumbukan kan duwe kunci. Nek aku golek kunci sing akeh. Lemari nek sampai di kan yang diajarkan sampai S3 kan huruf. Penulis sholawat itu nggak bisa sholawatan, ya apa saja? Ya apa itu? Penulis buku sholawat tebel sejarah sholawat itu nggak bisa sholawatan lagi. Ya apa mau modern ini? Penelitian tentang rujak, kayak gak tahu makan rujak. Karo bedano petis karo oli. Ono profesor nang kebun, apa jenenge diundang untuk memberi ceramah di perkebunan, apa jenenge. Terus dia diajak keliling ke kebun, terus dia menjadi profesor pinter dhewe, terus dia ngritik karo nang tukang ini. Pak, ini seharusnya jaraknya sekian, jangan sekian. Sok nangka itu gini sifatnya gini, itu pot nangka itu. Terus dari tekan ini, terus batal, wong itu dunia buat itu cepet dah. Lah ya apa profesor? Padahal langgar ini datanglah mubalik baru dari Yogyakarta, terus dikai garis ini. Jadi sembarangnya ada miring kanan ya, 24 derajat setengah menghadap Ka'bah. Ayahku meneng mesam jarno, cek pegel sih dari neng lagi apa itu? Saya waktu itu jarno tenggung begitu sekali sembahyang kalau ayahku ngadepnya tetap kayak ini. Lho camat niki kedah anu ngadep Ka'bah. Lah kok niku gak duwe kompas. Aja meneh masjid iki. Desa iki ngadep Ka'bah. Mulane gak kon iku penelitian dhisik. Mun aku gede kon masalah itu pun gak piro kon niku. Dijarno segala ya, tak jarno. Lho iki desa iki dulu kita bikin menghadap Ka'bah kaya opo kon. Desane lho ngadep Ka'bah. Jadi jalan ini lurus Ka'bah. Yo iki dulu emang lore omah sipring. Kabeh lurus kan. Berarti nek gawe masjid lurus jalan ya wis ngadep Ka'bah. Lho iki gawene kan iku. Lah nek gawe omah yo ngono. Garis antara sumber air misalnya sumber air teko PDAM ta sumur nang jedingmu nek iso lurus Ka'bah. Berarti sumur misalnya ya